What's up Sobat Trip, balik lagi di channel dan skirt. Ini emang lagi terburu-buru jadi nanti aku jelasin aja lah ya di tengah perjalanan. Langsung aja kita balik ke Oke, lanjut yang tadi. Kayaknya harus opening lagi lah ya. What's up Sobat Trip, balik lagi di channel dan skirt. Nah, emang ini adalah perjalanan dari Karya Wisata dari tempat kerjaku. Ya bakal aku video juga di trip kali ini. Dan sekarang itu kita bakal pergi ke Pangandaran ya. Tripnya ke Pangandaran emang rame-rame lah ya, bukan yang pribadi, tapi mungkin nanti ke depannya aku juga bakal cobain. Tadi baru opening sebentar ya, karena emang buru-buru juga. Udah mau berangkat, aku baru bangun tidur langsung harus berangkat, jadi tadi nggak sempat opening di rumah, jadi baru openingnya di sini. Cuma emang ada beberapa scene yang aku ambil pas perjalanan tadi dari tempat kerja ke sekarang udah ada di Raja Polah ini di rumah makan Paranjung Semat Lab ya. Untuk trip kali ini kita pakai pariwisata ya, bus pariwisata dari PO Bisa Bineka Sangkuriang ya bisa dengan sasis Hinobuto RK 280 dan karoseri Laksana. Jadi nanti kita bakal review juga ya kamu. Oke, ikutin aja terus untuk trip pertama aku kali ini udah trip dan trip pertama si Ringo ini. Jangan lupa untuk di like, share juga ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa untuk subscribe untuk dapatkan upload baru dari video dan sekarang. Oke, karena ini lagi pada istirahat dulu juga ya, jadi kita coba sambil review interior bisnya. Ada beberapa orang lagi nggak ke bawah, nggak istirahat dulu. Oke, ini untuk bagian dalam bisnya ya. Untuk seatnya ini ada 59 seat. Yang satu, yang sebelah kanan ini 3, sebelah kirinya 2. Emang sih ini yang namanya bis pariwisata ya, tapi ada bagian buat karaokean ya. Sini ada TV, cuma harus dibuka, gak tau gimana bukanya. Terus ada juga fasilitas dispenser yang ternyata nyala, kirain mati. Dan untuk kenyamanan duduknya ini aku dapat bagian seat juga ya, alhamdulillah di nomor 3. Bagian kakinya sih di sini lumayan gak luas. Untuk tentang bis emang gak banyak tahu, jadi ya segitu aja ya untuk review bis. Nanti kita bakal lanjut perjalanannya, di sini cuma istirahat sekitar 30 menitan. Langsung aja pantengin terus perjalanan kali ini, trip kali ini. Ini teh si mic yang aktif nyata ini. Jadi dia ngerahkan kamera depan kamera ini teh ke sana teh jadilah ya itu. Direkam itu. Suasana Pangandaran jam berapa? Jam 5.56. Jam 6. Kalau untuk sunrise-nya mah gak kelihatan, Mbak. Kayak mendung-mendung gitu. Tapi ya ini sih lautnya mah sekarang mah lagi sepi ya. Untuk pertama, mungkin yang kedua kalinya ke sini mah pas habis lebaran jadi penuh gitu. Ketika ditutup penuh. Sekarang mah sepi gitunya. Mungkin akan ada yang lari juga. Sekarang tuh lagi nunggu siang ya. Jadi kita datangnya tuh ke pagian. Tadi ke sini juga nyampe tuh pas sebelum subuh. Jadi nunggu agak siangan, nanti kita mulai buat snorkeling. Ini teh nungguin dulu hotelnya ya, bisa di check in atau cuma datang doang? Datang dulu nyimpen barang baru check-innya nanti jam 2. Jadi datang dulu, nunggu jam 7. Lumayan sejam deh. Ini lihat dulu aja ini. Ini lagi pada me time dulu ya. Sebagian lagi foto-foto di belakang. Di videoan foto-foto. Lagi nunggu waktu juga sampai jam 7. Jadi hari ini tuh adalah acara kegiatan karya wisata dari tempat kerja aku. Jadi emang ya ada rondonnya juga gitu, ada tata tertibnya juga. Jadi bukan acara aku sendiri ke Pangandaran. Aku cuma sambil ngontenin aja ya perjalanan trip buat konten trip. Jadi kita di sini bakal nginep. Jadi acaranya itu 3 hari 2 malam. Nginep di sini 2 kali. Dan untuk kegiatannya itu banyak ya, ada yang ke pantai ya kayak gini foto-foto, nanti bakal ada juga snorkeling,
terus ke area cagar alam. Terus besok itu kita bakal body rafting di Green Canyon Pangandaran. Dan di akhirnya itu ya, di hari terakhir itu hari Minggu kita bakal water sport kayak olahraga banana boat kayak gitu sih, naik yang kayak gitu ya, adrenalin juga. Jadi itulah kenapa aku bawa si Rainbow ini. Saya ikutin aja terus kegiatan aku untuk trip kali ini ya, walaupun emang numpang, tapi gak apa-apa, sekalian juga latihan buat nanti aku sendiri tripnya ya. Yuk. Ini kayak masih terlalu pagi guys, masih sepi. Terakhir aku ke Pangandaran itu pas masih SMP. Dan itu tuh sehabis lebaran. Jadi kayak dari sana itu rame sampai pantai itu nggak kelihatan saking banyak wisatawannya. Jadi di pantai itu banyak yang renang juga ya, di pinggirnya itu banyak tukang dagang. Jadi kesan aku pas bukan pertama sih, itu yang kedua kalinya pas ke Pangandaran terakhir kali itu ya, nggak asiknya tuh karena itu nggak bisa ngelihat pemandangan, nggak bisa lihat apa-apa, cuma lihat lautan orang. Tapi sekarang sih kalau kosong ya lumayan bagus ternyata ya Pangandaran ya, cuma seperti biasa sih ya, sampah-sampah sih berserakan ya, mungkin sampah dari laut juga ya, dari negara lain atau mungkin dari laut. Udah mulai ya, mataharinya udah mulai nyorot tuh, jadi lautnya itu kayak udah warna kemas-kemasan. Memang mataharinya udah mulai keluar itu, cuma ya mendung gitu. Nah emang belakangan ini tuh hujan, di Bandung juga kemarin hujan. Masih ada waktu setengah jam lagi, jadi nggak tahu mau ngapain juga ya. Ngapain lagi? Bikin video 360 gitu. Coba lah ya. Kita bakal coba jalan ke sana. Ya tadi sana ada pelangi. Cuma yang namanya action cam nggak bisa di zoom. Fokusnya juga fix. Iya kelihatan. PR lagi nih beli kamera yang bisa di zoom. Ini aku lagi coba bikin video ala-ala drone gitu, tapi ya kelihatan lah ya yang namanya masih pemula gimana hasilnya. Oke, ini emang kali ketiganya aku ke Pangandaran dan di sini aku merasa wow banget gitu ya. Soalnya ternyata Pangandaran secantik ini kalau lagi kosong ya. Sampah juga nggak banyak berserakan kalau menurut aku ini. Dan juga nggak banyak orang. Soalnya terakhir kali aku ke Pangandaran itu yang dilihat malah lautan manusia. Tuh lihat. Widih, cantiknya. Udah di penginapan, langsung aja siap-siap buat snorkeling. Ini si Ringo udah di casing ini, jadi nggak pakai ini, pakai HP kamera dulu. Ya kalau misalnya kualitasnya beda ya, satu pakai kamera, satu pakai si Ringo. Jalan dulu ke base camp, itunya lah. Oh, itu disebut acara, bukan acara, itulah pokoknya. Nanti aku cari ya. Lumayan sih matahari mah ada, cuma kalau dilihat langit awan itu masih mendung. Ini udah settingan dive case, cuma aku juga masih belajar ya settingan dive case nya, soalnya ada pencetan yang berubah juga, jadi perlu nggak bisa satset kalau pakai dive case. Ringo udah terpasang dive case, yang pasti audionya gak akan terekam jelas, jadi aku voice overin aja ya. Jujur aja, ini kali pertamanya aku naik perahu ya, mau perahu nelayan atau kapal feri aku belum pernah sama sekali, dan ini jadi pengalaman pertama aku naik perahu. Untung aja aku enggak mabuk laut ya, soalnya kalau itu terjadi ya gimana aku bisa explore ke belahan dunia bagian lain nih.
Oke, kali ini kita lagi OTW ke spot snorkeling yang ada di pantai timur Pangandaran. Dan sebenarnya ini ada footage dari kamera vendor ya, cuma beberapa footage formatnya nggak mendukung di Premiere Pro ini. Oke, aku coba buat nampilin ke kalian POV dari kamera drone milik vendor snorkeling ini. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Ya, walaupun aku bisa renang di kolam yang dangkal, tapi kalau untuk nyebur langsung ke laut, deg-degan mah ada lah. Karena emang aku sangat excited dengan snorkeling ini, ya aku harus turun ya, harus nyebur ke laut. Dilihat dari footage-nya aja emang gak jelas ya ini ngerekamnya kemana dan posisi aku renangnya juga gimana. Soalnya pertama kali renang di laut dan itu ternyata beda ya dengan renang di kolam renang biasa gitu. Dan untuk nyelam buat lihat ikan aja aku kesusahan nih. Jadi agak struggle aja buat nikmatin snorkeling ini. Ya pada akhirnya sih aku lihat ikannya di atas. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just give me up. Don't be scared. Setelah snorkeling kita langsung OTW ke cagar alam. Aku sih kurang puas ya buat snorkelingnya, soalnya durasinya kayak sebentar gitu. Ditambah lagi aku yang gak bisa nyelam, jadi kurang puas aja buat nikmatin di dalam laut Pangandaran ini. Sekarang udah ada di dalam cagar alam Pangandaran. Ya, seingat aku di sini tuh banyak monyet ya, dan juga guha-guha gitu. Waktu masih kecil emang udah pernah kesini, tapi ya ingatannya samar-samar gitu. Seingat aku sih, di sini tuh ada bebatuan yang terbentuk alami oleh alam, tapi dia menyerupai bentuk... ya, kalian yang udah pernah kesini mah pasti tahu lah bentuk apa ya. Nanti tinggal lihat aja di videonya ya. Guys, biasanya di sini ada penghuninya yaitu landak, tapi kita coba ya, mudah-mudahan keluar karena landak ini adalah salah satu binatang nokturnal. Dia aktif di malam hari, kalau siang hari dia tidur dan dia masuk ke dalam lokasi buaya yang kecil. Waktu ini masih aktif. Yang cowok masih aktif teman-teman, walaupun umurnya udah ratusan bahkan ribuan tahun. Waktu ini yang cowok masih aktif, masih bisa membesar dan memanjang.
Kalau yang perempuan disuruh yang gak aktif, ciri-cirinya karena masih meneteskan air atau mengeluarkan air, itu berarti ciri-cirinya masih bisa melesat dan memanjang. Nah, untuk batu ini sekarang itu dianggap sebagai berpasangan. Jadi itu dia ini berpasangan. Jadi ada cowok ada cewek. Pencung tidak ada termasuk ya. Kalau buat aku sih seru banget ini explore cagar alam Pangandaran. Ini tuh tempatnya luas banget ya, cuma sayang sekali karena emang kita juga dikejar-kejar waktu ya buat Jumatan. Jadi eksplornya nggak jauh lebih dalam lah, cuma di pinggir-pinggirannya aja. Padahal kalau lebih dalam lagi itu kata pemandunya ada lapangan banteng, dan yang paling aku penasaran itu adalah air terjun yang menghadap langsung ke laut. Aku lihat di Google Maps sih emang tempatnya tuh cantik banget, cuma itu kayak ada di ujungnya cagar alam ini, jadi jauh lah jaraknya. Ya kalau dikasih kesempatan waktu dan juga rezekinya sih, aku pengen banget balik lagi ke sini dan coba explore lebih dalam lagi dah. Dan ini juga pertama kalinya aku ke Pantai Pasir Putih yang ada di Pangandaran. Sumpah aku jatuh hati banget pas lihat pemandangannya. Airnya biru, pasirnya juga cantik, ditambah lagi ini cuacanya lumayan cerah ya untungnya. Ditambah airnya dingin dan juga nggak terlalu rame, jadi momennya pas banget nih. Gak berasa waktu udah hampir jam 11 siang lagi. Jadi ini kita langsung balik lagi ke hotel karena untuk cowok-cowoknya harus persiapan buat sholat Jumat. Kalau kalian dengar ceritaku sih kayaknya apa ya, kampungan banget ya aku gitu. Soalnya emang pertama kali ini aku ke Pangandaran yang momennya itu pas lah gitu ya. Ditambah pengalaman baru dan juga ada beberapa momen yang cuacanya cerah, tempatnya bagus. Jadi sangat berkesan lah. Untuk pantai lainnya yang pernah dikunjungi itu aku pernah ke Ujung Genteng Sukabumi. Itu juga bagus, airnya dingin banget, cuma jaraknya jauh banget. Terus aku juga pernah ke Pantai Santolo dan ke pantai yang ada di kota Cirebon. Aku lupa lagi namanya apa. WBK kalau gak salah. Iya, singkatannya WBK. Tapi ya pantai utara kondisinya begitulah. Kalian juga tahu merenan ya. Langsung lupa. Di kawal lupa ini dipegang getek. Masih Padahal udah renang di tengah laut Pangandaran.
Tapi gak ada capeknya nih si aku. Habis snorkeling, pulangnya langsung renang di hotel. Ya kalau kata aku masih mumpung-mumpung liburan lah. Jadi kita manfaatkan semua fasilitas yang ada di hotel. Yo sobat trips, kali ini udah ada di penginapan ya, dan sekarang itu di jam 4 sore ya. Bentar, oke, aku gak tahu sih mau ngapain sekarang. Tadinya kelompok yang satu kamar dengan aku itu mau pada main, cuma kayaknya mereka kecapean jadi masih pada tidur, dan aku yang melek atau mau ngapain gitu. Kayaknya nanti bakal coba keliling-keliling aja deh, kalau nggak ada teman ya sendiri aja lah ya. Oke, trip kali ini bakal berjalan di 3 hari ya, jadi terus aja pantengin setiap episodenya mungkin, karena gak akan ada di satu video karena emang banyak banget. Dan ya ada kabar buruk juga sih ya, nanti bakal aku ceritain di video yang lainnya. Jadi jangan lupa untuk kalian di subscribe untuk dapatkan updatean terbaru dari video-video aku. Oke, sedikit cerita ya, mohon maaf banget ya untuk video-videonya mungkin ada beberapa yang beda kualitasnya, karena emang aku rekam nggak pakai Insta360 aja atau si Ringo, tapi aku juga pakai si HP yang Samsung Galaxy gitu. Soalnya kalau misalnya si Ringo ini udah masuk ke dive case, dia gak bisa rekam suara, jadi aku bakal rekam pakai Samsung kalau misalnya ada yang adegan ngomongnya dulu gitu. Tapi mungkin kebanyakan kalau misalnya si Ringo ini dipakai di wahana-wahana yang ada airnya, itu semuanya bakal pakai voice over ya untuk videonya. Nah, aku kasih tahu aja dulu gitu ke kalian. Ini tega tahu pada belum siap merenangnya, capek. Udahlah, kita keliling sendiri aja dulu. Nanti kalau ada apa-apa juga tinggal WA. Ternyata emang rada gerimis ya. Kayak ada air-air gitu. Oke, aku mau coba ke pantai timur aja dulu nih, yang dekat dari hotel ini. Yang sini deh. Soalnya banyak dari kelompok orang lain, malu. Oke, Sunrise Beach Hotel. Di sini anginnya gede banget, jadi kalau gak kedengeran ya wayana ya. Soalnya ternyata untuk mic yang aktif itu adalah mic yang paling depan doang. Dia bisa keluar gak sih? Ada geningan yang keluar juga. Ini pantai timur ya. Udah lihat ombaknya juga, emang gede banget sih. Nanti kita coba juga ke pantai barat, terus sekalian sunset deh. Aku mau coba jalan ke sana, ke kayak tugunya gitu ya, tugu pantai timur. Cuma yang pertama gak ada teman, yang kedua juga ini lumayan rintik-rintik sih. Tapi kalau misalnya ditungguin juga mual kaditu gitu. Makin gak gedean deh hujannya. Pikir-pikir dulu ya deh ya, kesana jangan. Kayaknya gak apa-apa sih ya, soalnya ini juga baru jam 4.45, jam 5 kurang. Paling hujan mentok-mentoknya mah ya. Gerimisnya makin deres, tapi mau diem di hotel juga ngapain gitu. Udah ikut mereka aja. Oke, ini jalan ke pantai barat ya. Jadi dari sana belok ke sini. Sudah pantainya juga udah lihat. Oke, sampai di pantai barat. Nyebrang guys. Ya bentukan pantainya mah sama kayak yang tadi pagi. Cuma ya penasaran lah ya. Tapi dengan cuaca yang mendung gini mah ya sunset juga gak akan muncul, gak akan ada gitu kehalangan.
ini awan. Cuma emang sih kesannya itu Pangandaran yang kali ini tuh kayak lebih bagus aja gitu daripada yang terakhir kali aku kesini. Soalnya yang terakhir aku kesini jelek banget. Udah gitu banyak orang lagi, males kan di sini-sini tuh banyak yang dagang gitu. Awannya mendung guys. Jadi mau lihat apa juga ya. Tapi kayaknya mah aku mau sambil ambil ini deh, asal jepret aja. Ini aku mau asal jepret perahu deh. Tapi ada orang yang lagi itu juga foto juga ya, gak apa-apa lah. Ini tinggal hapus pakai AI. Oke. Kayaknya close up bakal lebih bagus. Cuma aku juga gak tahu ya untuk komposisinya gimana. Kayaknya kurang berkibar deh. Coba aku bakal foto juga ombaknya ya. Ada si Alia. Itu aja deh, coba ini dapat. Oke. Satu lagi deh kayaknya, biar satu. Aku pengen moto jam itu, cuma jamnya ternyata mati, nggak jalan. Aku kira dia nyala. Oke, fokusnya ke langit. Tapi nanti bisa juga diatur ya untuk ininya. Ini aja dah. Oke. Coba sekarang cari tukang dagang minuman dulu lah yang enak gitu. Haus. Oh, itu di depan ada ini. Apa? Gelato. Tuh ada terminale. Cuma nggak tahu harganya berapa. Tahu jajan di mana ya? Emang sayang banget sih ya cuacanya mendung kayak gini. Jadi kayak udah mau maghrib gitu, padahal masih jam 5 sore. Setengah 6 juga belum gitu. Ini aku udah nyampe di ujungnya ya, udah mau masuk ke Cagar Alam. Nanti kita muter aja ya, kayak nyusurin jalan gede ini. Sebenarnya masih aku takut deh, cuma ya harus beraniin diri juga, soalnya nanti bikin konten sendiri ya kayak gini gitu. Jalan-jalan ke luar kota sendiri, naik bis gitu, keliling-keliling sendiri. Soalnya emang aku penasaran sih dengan ada apa gitu ya di kota lain selain Bandung. Kita belok ke sebelah sini, sepi ya, lumayan rada deg-deg ser ini. Udah celak lagi, harus cepat-cepat ini mah. Ya, hujan guys. Oke, udah di pantai timur lagi. Itu ada rusa. Ada rusa. Makan kardus rusanya, kasihan. Cuma kayaknya awan dari pantai timur ini tuh bawa air deh. Jadinya hujan lagi. Sudah cepat-cepat nih kalau ke sini. Di depan spot sunrise. Yang kemungkinan nanti besok aku bakal hunting sunrise di sana. Menurut aku sih bagus di sini deh kalau tadi lihat pagi ya, daripada yang ada tulisannya Pangandaran Sunrise. Cuma gak tahu deh gimana nanti kalau orang lain ke Pangandaran Sunrise ya harus ngikut juga ke Pangandaran Sunrise itu juga gitu. Kalau misalnya deket ya kesini aja. Ini halusnya landmarknya pantai timur ya. Coba kita lihat ke ujung sana dulu. Ini di sini lumayan terang nih. Mungkin tadinya aku harusnya ke sana, tapi malah muter jauh. Kalau ini kan kayak perahu ya bentukannya tuh. Di ujung sana gitu, kita sampai ujung saja ya.
sini makin dingin. Yang terlalu ujung dingin. Kalau sunrise di sini bagus ya harusnya ya. Kayaknya kayak ujung gitu. Ya hujannya makin gede. Jadi mending kita balik aja sekarang. Saya gak bawa payung juga. Ini teman-teman aku pada kemana ya? Nggak ada nge-WA juga soalnya takutnya mereka nyariin gitu. Udah aku udah duluan. Si Ringo juga udah banyak titik-titik airnya. Aku juga udah lepas kacamata soalnya banyak air. Ini hotel tampak depannya ya. Di depan ada Alfa. Mau jajan dulu es krim lah. Soalnya lumayan juga ini. Udah kering-kering tenggorokan guys. Kalau di jam segini ya lumayan sih ya untuk yang bagian ramainya yang ramai banget gitu. Tapi kalau tadi subuh itu bagian yang ramainya juga sepi. Jadi berasa nggak kayak di tempat wisata. Harusnya sih kita bisa masuk ke situ ya. Ini tadi aku lihat juga. Itu bagian restonya Hotel Sunrise. Yang mana ya? Ini ada rasa apel. Ini rasa Yakult. Aku suka yang Yakult sih. Sama kayak waktu di Asia Plaza beli. Oke, es krim udah dapat ya. Yang si rasa Yakult sama kayak waktu Asia Plaza. Kita langsung aja masuk ke hotel lagi dah. Kita diam aja di teras-teras hotel. Keluar juga ngapain, hujan, gerimis. Ini bagian dining roomnya kayaknya ya, tempat makannya gitu. Cuma untuk grup aku itu makannya cuma breakfast. Ini kayaknya persiapan buat makan malam. Itu kamar aku tuh yang di sana. View-nya itu ke kolam ya. Udah gelap juga. Wih, lumayan ini. Bisa gak ya kalau buat asal cekrek gitu? Cuma lagi pegang ini. Oke Sobat Trip, ini kita lagi makan malam di Sate Galunggung Pangandaran. Ya langsung aja nge-skip ke sini karena pas nyampe hotel juga aku cuma sholat udah gitu nunggu sebentar dan langsung OTW ke tempat ini. Untuk review dari satenya kalian bisa lihat aja di Google Maps aku yang ada linknya di deskripsi. Dan untuk review hotel juga kalian bisa lihat di Google Maps ya. Soalnya aku lupa untuk nge-review hotel di dalam video ini. Karena emang kamarnya juga kan kita barengan ya berlima. Jadi rada sungkan lah kalau misalnya aku harus rekam-rekam dalam kamar gitu. Tapi kalau untuk fasilitas umumnya ya, itu lumayan banyak ya. Ada shower buat bilas kalau misalnya kalian habis dari pantai. Terus ada WC umum juga yang deket kolam. Kolam renangnya juga enakeun ya, bersih. Cuma hati-hati aja untuk kolam renangnya itu ada yang dalam banget. Oke, jadi ini kita lanjut makan aja dulu ya. Si sate galunggung ini. Tapi aku ini lupa modenya itu mode rekam biasa bukan mode timelapse. Emang masih awal-awal pakai kamera Insta360 lah, jadi banyak yang lupanya gitu. Nah setelah ini nanti kita bakal coba lagi keliling pantai di malam hari. Tapi ya semoga aja cuacanya nggak hujan lah ya. Soalnya pas kesana emang lagi musim-musim hujan. Kalau misalnya hujan kan kurang menikmati juga ya buat explore Pangandarannya.
Kita untuk kodok. Kewan seorang. Ini apa nanti bluetoothnya? Nah, Jackie BT. Jackie BT, oke. Buat anak banget tapi ya gue Berat. Ini habis dari si sate galunggung tadi ya, habis makan langsung bakar kalori lagi. Kita explore Pangandaran di malam hari naik odong-odong kayak gini ya. Ya ini lumayan lah asik buat ramean. Udah gitu biaya sewanya itu sekitaran 50.000 per 1 jam kalau gak salah. Atau berapa ya? Aku bagian yang udunannya aja lah. Jadi ini penumpangnya ada 5, ya udunannya jadi 10.000 ewang. Lumayan lah, worth it ya buat keliling Pangandaran di malam hari. Dan lumayan rame juga nih suasananya sob. Ayo kita pakai ini, pakai bluetooth. Oh, tidak tidur. Sakit itu, sakit. Ya itu tahu. Mana enggak ada jalan. Alah. Bro, gas bro. Susu bro. Itu ada suaranya nggak? Soalnya udah ini, udah nyambung. Enggak. Tuh, udah nyambung. Ini nyambungnya ke aku dah. Jackie BT. Nah, Jackie BT. Nggak ada suaranya digedein nggak? Oh, ada nggak bagus? Dia udah aja. Ini volumenya di mana tadanya? Volumenya udah nyambung. Ini ada nggak? Bisi memang tinggal aku joring deh. Dan tuh. Ini teh lurus sama belok sih? Lurus ya? Si Padi ngilang Lurus beloknya ke hotel. Oh, hanya ke hotelnya. Nah, Jackie BT. Nah. Ini kita coba buat keliling ke pantai timur. Cuma sayang sekali ya kalau dilihat di footage ini itu udah mulai rintik-rintik hujan. Dan bener banget, beberapa meter ke depan hujannya makin gede dan makin deres. Jadi ya aku harus nutup kamera si Ringo ini. Takutnya kenapa-napa ya, soalnya masih baru gitu. Dan aku juga seperti biasa lupa buat closing statement ya. Karena emang saking capeknya habis goes ini odong-odong. Jadi sekian aja dulu Sobat Trip untuk video kali ini. Untuk updatean di hari keduanya bakal aku upload di kemudian hari ya. Soalnya ini durasinya juga udah panjang. Takutnya kalian udah bosan juga nontonin video ini. Jangan lupa untuk di like dan share ke teman-teman kalian. Dan juga kalian komen pengalaman kalian selama liburan di Pangandaran. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di trip selanjutnya. Ciao.